dan sebagainya, mobil promkes. Ini untuk kesehatan, yang non-fisik seperti biasa, operasional dan BUKB. Kemudian juga ada DAK fisik ya, yang di air minum dan sanitasi. Sebenarnya ini DAK ini tidak berubah jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang bisa dimanfaatkan untuk air bersih, misalnya di lingkungan hidup juga ada alat dan pemantauan kualitas air minum. Jadi tinggal koordinasi di tingkat daerah. Apakah mau memanfaatkan DAK itu, jangan hanya melihat di DAK kesehatan, tapi ada DAK lingkungan hidup, pendidikan, kependudukan, kemudian PUPR yang sebenarnya bisa mengarah kepada percepatan penurunan stunting, dan itu available tahun depan di 360 kabupaten kota. Nah, sekarang bagian kedua saya akan menyampaikan review hasil DAK stunting di daerah. Ini ada satu survei yang kita lakukan. Jadi secara umum kalau kita lihat Bapeda sudah mengetahui ada PUK. Ini bicara PUK ya, PUK stunting yang tadi yang untuk konvergensi 90% cukup baik saya kira ya. Kemudian Bapeda juga mengetahui bahwa PUK itu untuk konvergensi lintas sektor. Walaupun 11% itu masih belum tahu bahwa itu bisa dimanfaatkan lintas sektor. Jadi kadang-kadang DAK itu berhenti di dinas kesehatan, padahal bisa digunakan untuk lintas sektor. Kemudian Bapeda dapat memantau perkembangan dan pemanfaatan PUK stunting, walaupun tempatnya di dinas kesehatan karena melalui DAK kesehatan, tapi Bapeda bisa melihat perkembangan pemanfaatannya, jadi secara program. Jadi itu untuk poin-poin penting. Masih ada beberapa Bapeda yang belum memahami ada PUK stunting ya tidak terlalu banyak, tapi masih ya 40% ya boleh cukup banyak juga lah dibilang ya. Slide berikutnya, bagaimana progresnya realisasi tahun 2020 sampai hari ini. Slide berikutnya ini cukup tinggi sebenarnya dibanding dengan tahun lalu pada periode yang sama. Jadi kalau kita lihat ya slide berikutnya, baik DAK fisik, kesehatan, sanitasi maupun air minum ini penyerapannya sudah cukup tinggi ya. Kalau 2019 itu di bawah 90%. Sekarang pada triwulan 3 sudah mencapai 80%. Jadi mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa kinerjanya akan meningkat ya, penyerapannya juga akan meningkat. Jadi kalau dari situ sudah kelihatan ya, mudah-mudahan ini membawa kabar gembira buat kita semua mengenai konvergensi dan pelaksanaan 8 aksi yang didukung oleh DAK. Dan kita akan melakukan review lagi tahun 2020 yang di periode nanti Oktober sampai Maret 2021. Oke, slide berikutnya. Pengusulan. Kalau kita lihat usulan di 2021 ya seperti ini, 45% itu ini salah, maaf ini. Jadi 40% dari nilai usulan dibanding dengan alokasi. Ya, kalau kita lihat alokasi yang banyak dipenuhi adalah di air minum. Kenapa demikian? Karena memang perencanaan di air minum lebih komprehensif dibanding kesehatan, dibanding yang lain, mungkin KB. Kalau di air minum kita tahu bahkan sebelum mengusulkan ini sudah punya daftarnya, sudah disepakati, sehingga ini akan pengalokasian jauh lebih efektif. Ini saya kira yang perlu kita contoh di bidang-bidang lain, termasuk di DAK kesehatan ya, KB, lingkungan hidup. Kalau sudah punya plan ahead di awal, saya kira ini pembahasannya akan lebih mudah dan lebih terstruktur ya. Jadi yang disetujui itu lebih banyak di air minum, karena saya kira salah satunya adalah tadi gitu ya, perencanaan sudah cukup mantap. Kalau diakumulasikan nilai usulan stunting dengan alokasi itu sekitar 5,4 triliun. Artinya yang diusulkan itu 5,4 triliun lebih dari alokasi yang ada. Saya kira itu biasa terjadi karena ada kebutuhan. Tapi kita juga harus hati-hati untuk daerah. Kita menyusun DAK akan lebih bagus kalau memang sudah firm dengan usulannya. Jangan hanya mengusulkan, karena di situ nanti gap-nya akan sangat besar, yang ditolak besar gitu ya. Slide berikutnya adalah DAK fisik stunting untuk bidang ya. Slide berikutnya, nah ini berapa sub bidang yang diusulkan di kabupaten kota. Jadi ada 16 yang mengusulkan 5 DAK stunting ya. Jadi yang kita kategorikan DAK stunting yang saya awalkan tadi, dipaparkan di awal tadi itu ada 16 kabupaten kota. Sebagian besar kabupaten kota mengusulkan 4 DAK.
Tapi ada juga 6 kabupaten kota yang tidak mengusulkan, terutama di wilayah DKI ya, wilayah DKI. Tapi juga masih ada 8 yang hanya mengusulkan 1 DAK. Sebenarnya ini adalah analisis awal. Tentu kita harus melihat kenapa mengusulkannya sedikit, apakah memang sudah ada anggarannya. Yang kita khawatirkan adalah kadang-kadang daerah tidak tahu bahwa ada tempat-tempat tertentu untuk stunting gitu ya, tidak hanya di kesehatan, tapi ada di PUPR, ada di KP dan sebagainya. Sehingga saya kira peran Bappedas ini sangat penting untuk memastikan bahwa konvergensi dari DAK pun ini harus dikoordinasikan oleh Bappedas. Ya. Oke, slide berikutnya adalah hasil lanjutan ya, sebaran kegiatan DAK fisik ya, untuk di desa fokus. Ya, kalau desa fokus ini hanya 1 desa yang mendapat 5 kegiatan DAK fisik. Ini kalau kita langsung masuk ke desanya ya, lokasi pengalokasian ya. Jadi 1 desa yang mendapat 5, yang lainnya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah gambaran awal. Ini sebenarnya tidak menjudge apakah daerah itu harus mengusulkan 4, 3, 2, 1 tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa ada banyak lokasi, ada beberapa lokasi yang bisa diakses dari DAK untuk memanfaatkan stunting itu. Yang kami sosialisasikan di sini adalah itu. Jadi sebenarnya ada beberapa tempat yang kami khawatirkan yang mengusulkan sedikit ini mungkin karena pada saat membuka menu mungkin pada terbatas pada menu itu gitu ya, atau mungkin ada masalah-masalah lain. Nah, itu masalah teknis yang nanti bisa kita bicarakan. Ya. Oke, ini slide terakhir sebagai simpulan. Jadi poin penting review DAK stunting bahwa perencanaan DAK perlu diselaraskan dengan hasil analisis situasi dalam strategi integrasi stunting. Ya jelas karena tadi kebutuhannya apa gitu ya, kebutuhannya apa dan DAK menunya apa. Jadi kalau memang ada beberapa yang tidak ada di DAK, tentu jangan mengharap di DAK. Berarti Pemda harus mengeluarkan untuk itu. Kemudian kedua, DAK stunting dikembangkan secara konvergen, sehingga pelaksanaan daerah perlu dipastikan konvergen antar bidang DAK. Sampai kita lihat lagi ya, ada beberapa bidang di situ, ada beberapa daerah yang hanya 1, 2, 3. Nah, jadi ini yang perlu juga di dalam perencanaan selain APBD, DAK juga menjadi area yang perlu dikoordinasikan. Apa saja yang diusulkan dari unit mana, kemudian itu masuk ke dalam DAK sebagai satu kesatuan untuk DAK stunting. Karena namanya tidak DAK stunting, tapi adalah namanya di masing-masing DAK. Tapi kabupaten kota yang 360 tadi mempunyai akses terhadap ini. Yang ketiga, optimalisasi BOK stunting di Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan koordinasi 8 aksi. Jadi BOK tadi, walaupun dilakukan untuk konvergensi yang dimotori oleh Sekda atau Bapeda, itu adanya di Dinas Kesehatan. Jadi uang itu nitip sebenarnya untuk digunakan di konvergensi untuk tingkat kabupaten kota. Kemudian perlu ada pengukuran dampak DAK stunting terhadap daya ungkit. Nah, kita belum melakukan ini. Saya kira kita harus melakukan satu analisis apakah anggaran yang kita berikan dalam DAK itu memberikan daya ungkit atau tidak. Nah, daya ungkitnya macam-macam nanti menilainya. Bisa lihat dari output, kalau bagus lagi lihat outcome, tapi terlalu jauh saya kira. Tapi minimal kita tahu bahwa DAK itu digunakan untuk apa dan hasilnya apa. Ini yang saya kira informasi yang kita harus peroleh dan selama ini mungkin kita belum terlalu dalam di situ. Kemudian DAK stunting merupakan stimulus. Diharapkan Pemda dapat mengalokasikan APBD-nya. Terutama untuk intervensi yang tidak didukung DAK, karena DAK tidak semua bidang. Ya tadi ada 5 tadi ya, yang lainnya belum. Dan terakhir, integrasi intervensi lintas bidang DAK terpusat pada rumah tangga sasaran intervensi. Nah ini tantangan besar saya kira bagaimana bahwa penerima DAK itu sebenarnya menjurus kepada tidak hanya satu desa yang sama, tapi pada rumah tangga yang sama, karena rumah tangga stunting yang prioritas itu adalah rumah tangga 1000 HPK, yang ibu hamil dan punya anak balita atau balita. Yang di luar itu, walaupun masuk ke daerah itu, tapi kalau diterima rumah tangga yang tidak mempunyai sasaran prioritas, tentu ini tidak akan efektif. Ya. Jadi saya kira itu Pak Iing yang bisa kami sampaikan untuk review DAK stunting 2020 dan rencana 2021.
Saya akan terus ikut di sini, tapi di sini juga ada Pak Arifi yang nanti juga bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jika Bapak Ibu sekalian ada. Saya kira demikian, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pungkas atas paparannya. Pak Pungkas masih berkenan menjawab satu pertanyaan, Pak? Oke, boleh. Baik. Bapak Ibu sekalian, memang pemerintah menyediakan dana alokasi khusus ya untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program percepatan pencegahan stunting. Tadi Pak Pungkas sudah menyampaikan hal tersebut. Pak Pungkas, ini ada pertanyaan. Jadi dari tahun ke tahun realisasi penyerapan DAK ini selalu menunjukkan pelambatan. Gitu ya. Apakah ada sanksi bagi daerah yang terlambat menyampaikan pelaporan realisasinya? Gitu. Bahkan ada beberapa daerah yang realisasinya rendah gitu ya. Apakah ada sanksi gitu Pak? Tahun depan nggak usah dikasih lagi deh DAK-nya gitu atau seperti apa Pak? Silakan Pak Pungkas. Ya, saya kira sistem itu dibangun ya. Artinya punishment itu tidak mesti dari anggaran tahun depannya gitu ya. Tidak mesti dari anggaran tahun depannya, tapi bisa jadi pada ini kan DAK itu dikeluarkan secara trends ya, secara bertahap ya. Sekarang kan sudah didesain sebenarnya seperti itu, bahwa realisasi tergantung dari perencanaan. Tapi memang kita alami juga di kesehatan khususnya yang kami alami itu adalah terutama perencanaan yang agak terlambat. Jadi tadi ketika kita diberi DAK kadang-kadang baru merencanakan. Ini kita alami di DAK misalnya DAK fisik ya untuk puskesmas atau rumah sakit. Dulu itu kejadiannya ya biasa, pengadaan itu baru mulai tengah tahun, baru dilaksanakan dimulai di akhir tahun. Sehingga itu mau nggak mau akhirnya terlambat gitu. Tapi saya kira itu bisa diperbaiki dengan perencanaannya lebih baik. Kita juga harus berpikir bagaimana mungkin kita harus mengikuti PU ya dalam air bersih dan sanitasi, di mana daftar usulan itu sudah ada jauh sebelum DAK itu dibuka dan pembicaraan itu sudah ada listnya ya, dan itu akan lebih efektif dibanding dengan sekarang itu untuk menghindari pelambatan-pelambatan. Tapi kalau untuk sanksi, saya kira ini bisa lebih tepat menjawab nanti Kementerian Keuangan ya, karena yang mengalokasikan Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalnya masih diberi kesempatan, mungkin Pak Arifi di sini bisa menjelaskan apakah ada sanksi yang disiapkan untuk itu gitu, Pak Arifi. Silakan Pak Arifi. Ya, dengan Pak Arifi mau menambahkan? Mungkin nanti bisa ditambahkan. Nanti di belakang ya Pak ya. Baik. Pemeriksaan. Baik, Pak Pungkas, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu menyampaikan materi yang sangat penting. Pak Ibu sekalian, tadi Pak Pungkas menyampaikan bahwa memang meskipun pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk membantu daerah melalui dana DAK, baik fisik maupun non fisik, ternyata tidak semua daerah mengusulkan gitu ya untuk memanfaatkan dana tersebut. Apakah memang harus? Tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi Pak Pungkas menyampaikan perbaiki di sistem di perencanaannya gitu ya, dikaitkan dengan hasil analisis situasi. Informasi ini sangat penting karena audiens kita mayoritas adalah calon lokasi prioritas tahun depan gitu ya, yang saya yakin sudah mengusulkan DAK mulai Juni kemarin ya, untuk DAK fisik maupun non fisik. Jadi kalau istilahnya jangan asal usul gitu ya, harus didasarkan pada kebutuhan, perencanaannya harus diperbaiki. Yang kedua, DAK ini harus dikonvergenkan. Tadi Pak Pungkas mengingatkan kita tentang itu, bahkan sampai ke level rumah tangga gitu ya, rumah tangga prioritas dengan ibu hamil, dengan baduta gitu ya, sehingga itu kemudian bisa menerima seluruh layanan yang memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, ada BOK khusus untuk membantu daerah melakukan konvergensi. Jadi masing-masing kabupaten kota prioritas, Bapak Ibu sekalian, akan dapat BOK untuk membantu melakukan konvergensi. Ini dicanalkan melalui Dinas Kesehatan, tetapi ini yang penting, penggunaannya bukan hanya untuk kegiatan Dinas Kesehatan, tapi untuk melakukan kegiatan-kegiatan konvergensi yang dilakukan oleh banyak OPD di masing-masing daerah. Itu beberapa poin yang disampaikan Pak Pungkas. Nanti jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui menu Q&A. Nanti akan saya bacakan ya kepada Pak Pungkas. Baik,
Ini Bapak Ibu sekalian, kita ada pertanyaan kedua nih Pak Pungkas, masih ada nggak? Masih. Ini tentang DAK provinsi Pak. Ini kan provinsi, kita nanti akan bicara tentang peran provinsi ya, Pak Budiono akan bicara itu. Apakah ada gitu DAK khusus yang diberikan kepada provinsi untuk membantu melaksanakan, mengawasi, memantau pelaksanaan program di kabupaten kota terkait dengan percepatan pencegahan stunting ini. Silakan Pak Pungkas. Ya, kalau yang provinsi ya, provinsi yang selama ini DAK yang provinsi itu untuk stunting itu ada PMT. Jadi PMT itu diberikan ke provinsi tetapi mewakili kabupaten kota. Ini dulu juga beberapa tahun lalu juga pernah ada sedikit masalah karena daerah tidak mengusulkan. Karena itu akhirnya muncul buffer dari pusat. Tapi sebenarnya ada beberapa daerah yang sebenarnya juga mereka sudah menyiapkan untuk PMT lokal dengan anggaran APBD. Saya kira itu sah-sah saja dan itu menurut saya lebih baik ya. Kalau seperti itu, artinya DAK di tingkat provinsi yang kalau tangkapan saya benar ya, yang untuk kesehatan tadi itu adalah sebenarnya rangkuman dari DAK provinsi, tapi kabupaten kota, tapi DAK provinsi karena memang economic of skill-nya yang lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ada pertanyaan juga kalau sedikit boleh yang antropometri 2 tahun berturut itu tidak boleh. Kalau menurut saya sih tergantung dari diskusi ya. Tujuan dari DAK itu adalah untuk memenuhi kebutuhan apa yang dilakukan oleh daerah. Tujuan DAK itu terus-menerus untuk lokus stunting itu karena memang untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi seharusnya tidak ada kisah bahwa kalau tahun ini belum terpenuhi, tahun depan tidak boleh mengusulkan lagi. Ini pertanyaan dari Bu Kartini. Seharusnya bisa-bisa saja. Yang penting kita bisa berargumen dengan Kementerian Kesehatan dengan data-data yang lengkap dan cukup dan memang itu dibutuhkan oleh daerah ya. Jadi tapi kami juga menganjurkan sebenarnya daerah itu sebenarnya kalau untuk kegiatan yang untuk pembelian yang kecil-kecil sebenarnya bisa dilakukan oleh APBD juga, sebenarnya tidak mesti harus semuanya diusulkan ke DAK. Pengalaman kita Pak ke depan, DAK ini akan coba kita rampingkan supaya evaluasinya lebih mudah dan lebih terstruktur pemanfaatannya. Terlalu lama nih. Harapan kami ke depan untuk belanja barang yang kecil, yang mungkin stetoskop, yang pokoknya terkait dengan anggaran